Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Tadi sudah kita kunjungi Taman Buku dan Majalah. Sekarang kita akan pindah ke Museum Tumurun. Nah, nanti kita lihat ya ada apa di museum. Ada kesimpulan, saran-saran di Taman Buku Majalah gimana kondisinya sekarang? Kalau buat kita sih ya generasi X mah nostalgia ya Nostalgia, gitu ya. ya. Beberapa udah ada yang udah dibaca. Kalau buat anak-anak kayak ngenalin aja sih. Iya. Buku-buku ibu bapaknya Iya, zaman dulu ya. kayak apa. Nah, tapi buat Isam, karena Isam ini sekolahnya di desain komunikasi visual, jadi Isam tertarik dengan desain-desainnya model Kopingho ya. Buku-buku lama juga sih. Buku-buku lama juga. Cerita-cerita. Iya. Cerita lama katanya jarang di digital nggak nemu ya. Iya. Yang apa bang yang nggak ketemu? Ya, apa sih? Cina-Cina lama gitu. Cina lama, Cina Indonesia ya. Kayak Eh, Indonesia. Cindo. Cindo. Oke. Oh aja ada Cindo deh. Mudah-mudahan bermanfaat ya buat kita semua. Ya nanti kita lihat. Ya. Udah tadi di video sebelumnya ya? Apa Sih, tuh? masih di video ini nanti satu video. Udah udah beda sesi ini. Ya di video Jadi, sebelumnya tentang apa? Video sebelumnya tentang Taman Buku dan Jalan Majalah. di Solo itu, Di Solo itu. apa isinya? Seru Oke. sih, seru. Kita lanjut ke next ini ya, lokasi ya. Ya. Yang jadi khasnya Solo itu ya gini ya. PB ini apa ini? Paku Buwono 10. PB ini Bang. Namanya Ini pasarnya. Oh iya pernah nih bilang pasar Klewer nih. Pasar Klewer ini guys. Tapi udah modern ya ini bangunannya. Sebelah kiri udah di rehab baru nih kayak. Iya udah lama ini. Saya bang gak suka deh. Tapi memang suasana Lebaran sekarang memang Tahun 2025 ya. kelihatan kerasa sepinya ya memang ya. Iya. Tadi banget. setiap kali ketemu bakul ya, bakul atau pedagang itu kita tanya, hampir semua belum ada yang bilang naik ya. Jadi semuanya Turun. bilang sepi, turun. Dari pedagang toko apa? Ya memang saat ini kita harus banyak berhemat kali ya. Ini ya bang. Yaudah kita pulang. Orang ini. Jangan jalan lagi, udah ya pulang. Pulang. Kita tuntasin dulu Iya satu. yang menjadi tugas sampai besok baru kita pulang ya kak. Ini banget bang. Itu sudah. Heeh. Dah. Udah pulang. Nabung, nyari duit lagi. Lesu. Loh ini abang nih, sukanya abang. Ini maksudnya bang? Iya ini. Oh ya udah. Itu mobil sport bang. Iya, FT86 bang ini. Mobil plat nomornya sama kita tuh. 4 dia tapi. Tapi 8-nya 4 bang. Oh itu. Kalau yang second mah bisa bang nanti. Pokoknya abang kerja dulu nanti hadiahnya bawa mobil gini ya sama ayah nanti. Abang nggak mau bawa mobil apa? Nah, terus ngapain kamu suka ini? Ya kan suka otomotif. Hah? Suka aja. Oh, suka doang, tapi nggak mau miliki. Iya. Kayak wow. Suka doang ya, ya. Nggak mau punya. Ya, mobil banyak banget jadi kayak segan apa? Enggak abang, Iya. Nggak mau. yang punya abang Kurangin nanti bang yang di rumah. nanti dikurangin. Ganti. Orang itu kayaknya mau nambah lagi. Ya dijual dulu, Mercy jual. Sampai kita di Tumurun Museum guys. Parkirnya di luar. Sebelah kiri nih guys, museumnya. Tapi kita nggak tahu nih apa ini isi Museum Tumurun ini. Boleh, Dari mana? boleh direcord, nggak ada larangan. Coba tanya. Semua yang nggak ada larangan itu berarti boleh.
Kak, jadi apa Kak isinya ini Kak nanti? Ih. Oh, tasnya ditinggal ya? Untuk berapa orang? Jam 11. Masuk jam 11. Nanti sebelum masuk ada briefing dulu ya dari tour gate. Terus yang boleh dibawa masuk nanti hanya HP, kamera atau dompet kecil saja. Dan untuk tas yang bisa tidak boleh. Nanti titip sini atau kalau bawa kendaraan ditaruh di depan. Mas, kalau video boleh, ngambil video boleh? Boleh, kamera boleh, foto tapi flashnya dimatikan. Oke. Ya, makasih. Di sebelah sana dulu. Siap, Mas. Oh, kita masuk jam 11, guys. Jadi sambil nunggu, Apa ya tadi? Ini ngapain kalian? manusia menang. Ini untuk masuk sini ini ada per sesi-sesi gitu ya, diatur, kita nggak bisa bebas. Dan kuota untuk masuk juga dibatasi. Jadi kita untuk sesi kedua kayaknya ini jam 11 sampai jam 12 ya. Nih, nanti katanya ada briefing dulu nih. Ada rapat. Kasih penjelasan dulu. Nggak boleh bawa tas ke dalam. Nggak boleh bawa tas. Tas gede, tas kecil boleh, dompet boleh. Bawa kamera boleh. Flashnya nggak boleh dinyalain tapi. Biar gak silau. Iya, biar nggak silau. Ya. Selamat pagi, selamat datang di Museum Kinawan. Oh, suaranya nggak jelas guys. Nanti untuk sampai jam ke depan, saya dan rekan-rekan saya akan menemani teman-teman semua di jalan. Saya akan menjelaskan sedikit apa itu Kinawan, siapa pemiliknya, dan terinspirasi dari mana. Dan nanti sama peraturan-peraturannya yang harus ditaati. Sumur berasal dari kata bahasa Jawa, yaitu sumur turun temurun, pewarisan generasi lama ke generasi yang baru. Pemiliknya bernama Bapak Iwan Kurniawan Lukminto atau yang sering saya panggil dengan Bapak Wawan. Beliau terinspirasi dari ayahnya yang bernama almarhum Bapak Lukminto yang dulu mempunyai koleksi-koleksi mobil lama dan kemudian tidak ada yang merawatnya. Karena itu Bapak Wawan sangat menyayangi koleksi-koleksi dari ayahnya, maka membuat ruang atau space yang sangat cukup besar untuk menaruh koleksi-koleksi dari ayah dan untuk menaruh koleksi-koleksi dari beliau sendiri. Dan langsung saja untuk peraturannya, yang pertama kita tidak boleh memegang atau menyentuh karya seni di dalam. Yang kedua, kita harus menjaga jarak minimal 1 meter dari karya seni yang ada di dalam. Yang ketiga, kita boleh mengambil foto atau video, tetapi kita mematikan flash handphone atau kameranya. Itu. Dan nanti pertama-tama kita langsung saja naik ke lantai 2. Ada pameran dari Abdul Jalil Firas, jejak langkah arah. Begitu. Sampai sini ada pertanyaan? Cukup? Cukup. Oke, kita langsung saja naik ke lantai 2. Udah matiin. Naik dulu kita guys. Baru matiin. Dulu ya Mas.
Abang mana abang? Tapi kita ke lantai 2 dulu bang. Merci. Ini VW. Tahu lah. Ini VW kodok. Bisa dinaikin, tapi ini diperingkelin begini ya nggak bisa. Selanjutnya ada beberapa masalah statistik sebagai membentuk perenungan terhadap fenomena kehidupan yang sedang kita alami, realitas. Jadi ada dua lukisan ini tentang sejarah dari tsunami Aceh 2004 silam. Jadi sebuah momen yang membuat si Persi itu sangat terpukul karena dia kehilangan sanak saudara sebanyak 75 orang meninggal semua. Jadi sebagai simbol pengharapan hidup yang baru untuk move on, mengikhlaskan dan mendoakan keluarga yang sudah meninggal. Kemudian ada dari simbol Masjid Baitur Rahman sebagai kebanggaan orang Aceh yang ada di sana dan saksi bisu dari tsunami Aceh waktu itu. Kemudian ada dua lukisan ini tentang sejarah kitab Perang Sabin yang dilukis ulang versinya Situs dengan teknik kolase menggunakan bentuk arah maju atau arah turun. Jadi isi artinya adalah tentang ujar-ujaran semangat peperangan antara orang Aceh Timur dulu di abad 18 melawan penjajahan Belanda. Sedangkan kitab pasirnya adalah karangan dari Tauku Witsi Pantai Kulu. Jadi 40 tahun sebelum perang itu pecah, dia sudah memprediksi atau mempersiapkannya. Dan sini ada simbol dari senjata khas Aceh. Ada yang namanya mungkin saya? Betul, rencong ya, tapi jangan diganti B. Terima kasih. Lanjut, kita langsung masuk ke asumsi dulu. Ya, balik dulu. Yang pertama ada dokumentasi video biografinya beliau, nanti bisa dilihat sampai selesai ya, agak sedikit slow motion. Nah selebihnya arsipnya ada di situ semua, lebih ke dominan skate lukisan. Jadi yang di atas sama yang di bawah sama. Nah kemudian ada dari rancangan pembuatan dari Museum Tsunami Aceh, pemikiran awalnya ada di sini semua di bukunya si virus ini, karena dia yang mencetuskan. Kemudian ada karangan dari pembuatan rangkuman wisata dia sebagai seorang dosen di ITB di FSRD tahun 98. Selebihnya adalah dari dokumentasi fotoklimnya dia, yang pertama dari roman terhadap istrinya tadi yang sudah saya di depan. Jadi ada beberapa koleksi kembang yang ada di Serambi Virus tadi. Kemudian ada pembuatan dari karya maestro dan ornamen yang paling dia kunjungi. Selebihnya adalah karya si Virus yang sampai sekarang masih ada di Bandung Serambi Virus. Mari silakan. Silakan. Selanjutnya adalah Space Ara, ini lebih ke tentang tujuan hidup manusia atau lebih ke hubungan terhadap sang pencipta. Bahasa musimnya adalah hak dominator atau vertikal ke atas. Jadi yang pertama, karya yang bertajuk tentang ilmu dengan judul yang tidak asing juga, untuk ilmu walau penuh diri Cina.
Jadi kewajiban manusia semasa masa hidup adalah belajar dalam masa berkesempatan. Yang kedua, tidak hanya dengan ilmu dunia saja, tapi juga tentang ilmu agama sebagai fondasi dasar yang utama. Maka dalam bentuk kanji ini artinya adalah belajar, Arabnya adalah ilmu, belajar ilmu. Kemudian ada mencari air suci ini tentang rasa syukur hidup manusia dalam berkehidupan. Jadi ada syair yang orang Aceh tempo dulu yang bertuliskan, air melimpah seluruh sawah, air sembahyang hanya setimbang. Jadi sebagai seorang muslim sebelum kita sholat itu harus berwudu dulu, bersuci. Hanya menggunakan air setimbang saja, sedikit. Bahwasanya Tuhan atau Allah itu meminta sedikit kepada kita manusia untuk taat, konsisten, bersyukur, selesai. Kita sudah diberi air melimpah seluruh sawah sebagai simbol dari nikmat terbaik itu sudah kita peroleh banyak. Sudah disyukuri atau masih dikubur. Selanjutnya yang terakhir di bawah tulisan karya seni kaligrafi yang langsung menulis dengan ayat Al-Quran. Ada yang menambahkan kira-kira ini ada simbol dari surat apa yang dicantumkan? Iqra bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Alaq. Jadi dari maksud kata bacalah. Jadi sebagai media dakwahnya itu secara terang-terangan sebenarnya di sini itu. Jadi dari maksud ini kita dikatakan kembali sebagai seorang muslim adalah untuk membaca kembali kitab Al-Quran sebagai panduan dalam hidup dunia dan akhirat. Kedua, dalam aspek kehidupan, kita tuh manusia di zaman sekarang lebih sering melihat sesuatu hanya secara tekstual saja, tapi lupa secara kontekstualnya seperti apa. Terakhir, ada yang menambah lagi nggak? Surat apa? Kalau benar nggak dapat dari yang dapat. Silakan. Kita kasih waktu yang 5, 4, 3, 2, 1. Betul. Surat Al-Isra 37. Bahwasanya manusia diingatkan kembali tidak boleh sombong dalam bentuk apapun, dalam niat sekecil apapun. Tidak boleh dengki, hasud, namimah atau adu bahkan berprasangka buruk atau suzon. Itu akan membunuh diri kita sendiri. Ibarat kata, manusia itu belum meracun tapi berharap pada orang yang mati. Nah itu aja yang penjelasannya secara garis besarnya. Sekali teman-teman boleh baca lagi 1 lagi 2. Kita selesai jam 12 ya. Sekali lagi. Api terus kira. Nah, kita tidak boleh di sebelah situ ya. Pokoknya dari depan.
Mana? Bang, foto sini bang. Foto. Foto sana ikut mama. Mau di mana? Oh ya udah, oke. Ya, sebenarnya bisa dirotasi. Oh, jadi ada beberapa tangki ini ya? Ya itu ini 4 tapi beda-beda. Nanti tinggal kita rotasi. Kanvas ya, Bang? Orang di jalan. Alhamdulillah kita udah selesai di Tumurun Private Museum. Tentang apa tadi itu ceritanya? Itu. Ada Banyaklah virus, karya ada seni ada ya. virus. Ada virus. Ya. AD virus. Siapa beliau? Tuh, seniman Indonesia, Ah. keturunan Gujarat dan Aceh ya? Labuh, Aceh. Aceh. Ibunya orang Aceh. Ah. Bapaknya Gujarat. Oke. Dia seniman. Terus dia buka itu ya apa seni gitu di situ ya. Tapi Iya. katanya per tahun berapa ya bayar ya untuk menghargai karya seni sih sebenarnya. Dulu sih boleh menikmati karya seninya Ade Pirus. Ya tertutup seniman yang terkenal juga di Indonesia. Karya seninya tuh abstrak. Tapi apa namanya? Apa hubungannya dengan Sritek ya? Nah, nggak ngerti deh. Sekitar India. Enggak, Sritek itu pabrik tekstil yang lagi Yang kemarin tutup kan? ya dipilitin itu. Kayaknya tadi banyak ininya sih, apa namanya? Kayaknya ownernya. Jadi museum Iya. private Tumurun ini sebenarnya pemiliknya si keluarganya Sritek. Mungkin Ya sih. silakan dicari sendiri deh. Tadi kita nggak begitu ini tadi itu ya. Iya, soalnya Gujarat India biasanya punya itu tekstil kan India. Ya Heeh. tekstil ada hubungan apa dengan Ade Prius dengan Sritek ya, biar lebih tertarik silahkan Abang pelajari tadi banyak sendiri explore, Abang. gitu ya. Kalau seninya gimana Bang? Seninya Bang, karya seninya Ade Pirus tuh gimana Bang? Bagus nggak? Cocok nggak sama Bang? Bukan, ceritanya tuh dia katanya kalau seni karya seni lukisan terutama itu ada cerita di balik seninya. Itu yang bikin dia terkenal gitu. Makna seninya itu ditambah sama apa Bang? Apa ya? Di balik lukisan itu ada cerita apa gitu ya Bang? Ya, dari pelukisnya sendiri sampai ke lukisannya gitu. Apa yang ada di diri pelukisnya gitu. Ya silakan datang sendiri, kita rekomendasi juga lah di Solo buat teman-teman yang berlibur untuk untuk berkunjung di Tumurun Museum. Ya, sampai ketemu di video berikutnya. Dadah. Dadah kereta.